yang disampaikan oleh Wara tadi, ya aku bisa menerima sangat. Karena hampir alur sejarah itu memang demikian adanya. Kecuali Kojo tak Kojo itu kan. Nah, kedekatan masyarakat Melayu dengan Karo itu kan tadi sudah diceritakannya, ada tentang karena perkawinan atau apa. Ya. Tentang masyarakat. Bang Charles, ada satu Bang. Kalau kita telusuri jejak-jejak Melayu di Sumatera Timur ini, ya kan, akhirnya apa? Melayu yang berada di pesisir itu kawin-mawin dengan masyarakat pedalaman. Karo ya. Karo. Tapi coba abang masuk ke Tanjung Balai. Melayunya itu. Ya Toba. Ketoba. Kalau abang ke rapat. Dengan siapa? Marga-marga Siregar Harahap. Ya. Purbaur. Kalau abang pergi ke Serdang Bedage, banyak di sana itu orang-orang Simalungun. Ya. Iya bang, abang lihat pesisir Sibolga, ada unsur Tobanya, ada Mandelingnya, ada Minangnya, ada Acehnya. Itu Melayunya di sana bang. Betul. Orang Melayu ini hilang marganya. Jadi kalau Bang Charles tahu, kasih dulu Bang Halis memberi jawaban. Tadi tunggu dulu. Ayo, Bang Halis. Ini dia. Ini kan semacam kuliah ini. Kalau abang potong, habis lagi dia. Seling dulu, seling. Nah, Bang Halis dulu, Bang Halis. Nah, jadi kan Bang Charles, dalam kurun waktu ratusan tahun, banyak orang-orang Melayu ini tidak memakai marga lagi. Iya. Kenapa belakangan muncul marga seperti di sini? Saya Baros, saya Perangin Angin katanya di Langkat sana. Kenapa? Gitu. Ini akibat daripada revolusi sosial yang terjadi tahun 46. Betul. Yang feodalistik itu sebenarnya raja-raja. Di situ kan dikotomis antara kaum republikan dan feodal. Iya. Kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur ini awalnya itu dianggap tidak berpihak kepada kaum republikan. Iya. Makanya dicetuskan revolusi sosial oleh kelompok Volksfront. Satuan perjuangan. Di situ bergabung semua. Inilah yang melakukan revolusi sosial. Istana disamakan dengan rakyat. Nggak sama dong. Istana, rakyat. Jadi kurun waktu itu, Melayu itu dianggap identik dengan kaum feodal harus dihabiskan. Maka terjadilah revolusi sosial. Lihat di Sumatera Utara, semua bekas-bekas istana dibakar kan? Yang eksis cuman Sultan Istana Maimun. Kenapa Istana Maimun eksis? Karena di sini pusat pertahanan Nika yang paling kuat tidak mampu dibakar oleh kaum republikan. Lihat Langkat hancur, di Karo hancur, di Simalungun semua terbakar kan? Ada satu di sini tidak terbakar Bang Charles, Lima Laras. Kenapa Lima Laras kurun waktu itu tidak terbakar? Karena di sana itu dijadikan menjadi markas angkatan laut. Jadi namanya dalam keadaan situasi dan kondisi yang chaos, kita sebagai manusia kan perlu menyelamatkan diri. Daripada aku disembelih, disitulah banyak orang-orang Melayu. Mergaku Barus katanya di sini. Aku di apa sana, aku Aritonang. Aku Situmorang katanya di Tanjung Balai sana. Revolusi sosial, banyak kembali masyarakat Melayu mengidentifikasikan markanya di belakang namanya. Pak Wara, jadi sebenarnya Mahdi Sinambela yang jadi Tanjung Balai itu sebenarnya orang Melayunya itu ya? Melayu Bang, tapi kan dipakai Sinambela ini kadang-kadang kan dalam konteks kehidupan modern. Kita kan perlu manipulasi. Kalau aku ke Mandeling sana kampanye, pasti ku identifikasi Sinu Haji ini menjadi marga di sana. Supaya masyarakat itu simpati sama saya. Nasution ya. Nasution atau Lubis. Iya. Macam abang kan Aritonang kan? Kenapa abang identifikasi orang Mandeling? Mana ada Aritonang Mandeling? Abang di sana. Ingat Bang. Tidak. Saya menulis buku orang Batak kok selalu. Batak nggak pernah ada itu Bang. Itu masih diperdebatkan. Nggak ada Batak. Iya, tapi saya bilang bahasa Batak.
Mana bahasa Batak? Songonon itu bahasa Toba loh. Macam mana bisa bang bilang aku Batak? Bahasa Batak itu pun aku nggak ngerti. Makanya kami orang Karo tetap mengatakan kami Karo gitu. Silakan kalau Iya, kalau nggak apa-apa. Batak, silakan, nggak apa-apa. Enggak Itu dia. apa-apa kan. Makanya saya juga. Dulu kan seminar tentang orang Batak di Unimed. Kesimpulannya saya katakan, ya terserah orang yang bersangkutan lah mengidentifikasi dirinya. Kalau Bapak identifikasi Karo bukan Batak, monggo. Kan begitu. Jadi jangan diperdebatkan itu. Tergantung bagaimana dia mengidentifikasi. Bang. Di dunia akademis nggak bisa nggak diperdebatkan, nggak bisa nggak disanggah. Kita menyanggah itu ada penting. Ya, karena kan kalau kita bicara dengan atau dengar Bung Warani tadi ngomong, dia kan seorang akademisi. Ya artinya kan sudah dilakukannya penelitian kan. Sedangkan kalau kita ini masyarakat Melayu itu kan paling-paling mendengarkan dari mulut ke mulut kan begitu. Iya. Nah, jadi itu. Ini Bang Charles, masyarakat Melayu itu dia bukan etnik, dia kesatuan budaya. Siapa saja bisa menjadi Melayu, persyaratannya asal dia Islam, menjalankan adat istiadat dan rasam Melayu, dia udah jadi Melayu. Oh gitu. Itu sudah jadi Melayu. Dia jadi kesatuan. Makanya terbuka sampai sekarang kan. Kalau Karo kan nggak terbuka, Toba kan nggak terbuka, nggak bisa bang jadi orang Toba, nggak bisa. Tapi kalau aku sekarang banyak juga sudah mengidentifikasikan jadi Melayu karena aku sudah mualaf jadi Islam, istriku orang Minang, anak-anakku kawin semua menjalankan adat istiadat dan pesta rasam Melayu, dibilang orang si Wara sekarang nggak jadi Melayu katanya kan, nggak jadi. Iya nggak apa-apa juga kan. Bang Halis belum selesai. Lanjut. Ada Bang Halis. Bang Halis jangan takut digertak. Gertak lagi balik. Nah, saya bukan menghentak ini. Nada saya ngomong memang begitu. Makanya kalau saya dimanapun berbicara, orang sor semua. Macam mana orang Karo sama orang Melayu berdebat? Bang Halis. Iya, silakan Bang Halis. Bukan. Nah, artinya aku tidak bisa melihat suatu apapun yang untuk diperdebatkan, kan begitu. Ya, apalagi kalau dikatakan tadi oleh Bung Wara tadi ya, bagaimana masyarakat Melayu tadi ya, sebagai orang pesisir katanya kan, diambil oleh orang luar atau orang dari etnis lain yang kita sebutkan tadi lah dari Karo umumnya. Ya, itu kan sudah memang demikian adanya. Kemudian dengan peristiwa revolusi sosial itu kan begitu ya. Ya banyak orang masyarakat Melayu itu sendiri udah merubah identitasnya ya hanya untuk melindungi dirinya dari revolusi tersebut kan begitu. Itu wajar. Ya, jadi kalau melihat daripada statistik tadi ternyata bahwa kalau masyarakat Melayu disebutkan di posisi 6 atau 7, sebenarnya kalau mau betul-betul ya mungkin ada termasuk dia sudah di etnis lain kan begitu. Ya. Kemudian saya melihat lagi begini, Bung. Artinya kan kalau masyarakat Karo ini tadi kalau kita bicara tentang Kota Medan, saya mau bicara tentang Sumatera Utara. Ya, masyarakat Karo itu lebih besar lagi domisilinya di Langkat ya. Sampai-sampai Langkat Hulu tuh. Langkat Hulu tuh boleh dikatakan sudah adalah Kabupaten Karo juga sendiri. Padahal dia tinggal di Langkat. Begitulah kedekatannya masyarakat Melayu itu sama Karo tuh. Kenapa gitu, Bung? Ini begini Bang. Ini ada sebuah misiling yang terputus, mata rantai terputus dalam sejarah kita. Jadi sebelum muncul kerajaan-kerajaan Melayu di sini, sebenarnya ada kerajaan Karo yang besar di sini. Kemudian karena peperangan Aceh itu yang kemudian melahirkan legenda Putri Hijau. Nah, ini terputus sejarah ini. Dan kemudian kalau dalam sejarah kita pelajari, kawasan ini setelah hilangnya kerajaan Haru itu tadi, Haru, maka di sini terbentuk kerajaan-kerajaan Melayu yang di backup oleh kerajaan Aceh yang menaklukkan wilayah Haru ini kan Aceh. Sebelum itu di sini nggak ada Melayu, Bang. Kerajaan Melayu nggak ada. Pusat kerajaan Melayu terbesar di kawasan ini kurun waktu itu sebelum terbentuknya Sultan Delhi itu Bandar Malaka di Semenanjung sekarang. Abang lihat bagaimana kalau abang pernah baca buku novel 4 jilid Pramudia Anantatur, itu kan dari hasil riset sejarah.
Bagaimana digambarkannya pengaruh dari utara ke selatan. Maka dari utara itu dari Jawa. Makanya kalau kita telusuri, raja-raja di Bandar Malaka dan di Semenanjung Malaysia itu kebanyakan dari Jawa. Pelaut-pelaut Jawa berdagang ke sana, pelaut-pelaut Bugis, pelaut-pelaut Makassar, pelaut-pelaut dari Banten, pelaut-pelaut Aceh, orang-orang dari Sumatera Timur ini termasuk orang Karo, itu berdagang ke sana. Dan inilah yang kemudian secara evolutif membentuk kerajaan Melayu ini. Kerajaan Melayu ini, ya kalau abang pernah membaca buku yang ditulis sejarawan Muhammad Ali, yang kemudian oleh rejim Orde Baru dituduh orang komunis, maka kalau kita kurun waktu itu sebelum Portugis datang, kalau kita berdiri di Bandar Malaka itu bisa kita dengar orang berkomunikasi lebih dari 100 jenis bahasa. Inilah yang kemudian terbentuknya integritas Melayu di sana. Dan kemudian masuk Portugis, ya. Tadinya kan Portugis belum berdagang ke situ. Yang berdagang ke situ itu Arab, Cina, India, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan ingat, kebutuhan-kebutuhan Eropa itu akan komoditi dari sini kan tinggi. Itulah yang rempah-rempah itu kan. Ingat, di Eropa itu kan menggunakan 4 musim. Saat musim dingin dia nggak bisa dekat dengan pala, dekat dengan cengkeh, dekat dengan ini yang memperdagangkan itu orang-orang Arab, orang-orang India. Maka dibelinya di Bandar Malaka, dibawanya ke daerah Arab, Eropa, Konstantinopel, satu di Gujarat. Nah, kemarilah orang-orang Eropa itu berniaga dalam kurun waktu itu sebelum ini ditaklukkan oleh Portugal. Nah, dan kemudian setelah Bandar Malaka bubar habir, inilah di sana itu sudah terbentuk kerajaan Melayu yang besar. Ini terpecah-pecah. Ada yang lari ke Riau, Kepulauan, pantai timur Sumatera, ya ke Riau. Di sana itu membentuk kerajaan-kerajaan kecil awalnya yang kemudian besar setelah hubungannya baik dengan Belanda. Jadi bisa dikatakan juga mereka ini semua besar berkat kerjasama dengan Belanda, dilegitimasi oleh mereka itu. Nah, apa hubungan Melayu Riau itu dengan Melayu Delhi atau Melayu yang ada di Sumatera Utara? Ini Bang, kerajaan-kerajaan Melayu ini kan punya koneksitas, hubungan perdagangan. Nah, jadi biasanya kerajaan-kerajaan ini kan tentunya melakukan saling koeksistensi. Artinya satu putri dari kerajaan sana, putri dari sini, kawin-mawin. Itu mempererat hubungan silaturahmi. Kalau abang lihat di dalam konteks politik modern pun kan begitu. Coba lihat, abang lihat jenderal yang sekarang, siapa mertuanya? Abang lihat Prabowo, siapa mertuanya? Iya bang, kita pun begitu. Kalau bisa anak kita dapatnya orang hebat juga. Kita dapat. Iya, saya juga begitu. Saya juga. Tapi ya, jadi nih, mohon maaf Pak Wara. Kadang-kadang akademisi ini saya lihat seperti orang Belanda juga, memecah belah. Jadi tadi Bang Halis sampai marah. Melayu katanya bukan etnik. Bagaimana? Ini teori-teori ini jadi memecah belah. Kenapa saya katakan? Saya berikan contoh begini, Pak Wara. Coba juga nanti kalau ada orang menyanggah, bisa Bapak jadi renungan saya ini apa. Jadi orang Mandailing itulah dia Bapak bilang Melayu itu Muslim. Sama juga orang Mandailing. Ketika dijadikan contoh William Iskandar yang masuk Kristen, baru kemudian mereka tidak menjawab. Atau dengan cerita lain yang namanya Gunung Mulia, Todung Harahap. Ya ketika dia dapat beasiswa dari Leiden, kemudian dari doktor, mendirikan UKI, kemudian keluar dari Islam masuk Kristen karena memang beasiswa itu, orang-orang Angkolan menganggapnya hilang dari sejarah karena mereka merasa itu dia ada. Mereka menganggap Muslim gitu loh. Jadi William itu juga saya curiga ketika dia bunuh diri di Amsterdam. Jangan-jangan karena berbenturan apa seperti ini. Jadi teori-teori ini saya lihat teman-teman akademisi seperti Pak Wara ini seperti orang Belanda yang kemudian memecah belah di antara etnik-etnik yang tadi sudah. Saya tidak boleh katanya mengaku sebagai orang Batak. Nggak ada Batak katanya. Wah, itu kan udah berbahaya itu. Padahal saya baca dari referensi lain. Gitu loh. Ya begini Bang, saya tidak melarang abang mengatakan di Batak itu Batak. Nggak ada hak saya melarang. Tapi saya kan punya kajian akademis juga.
Iya. Punya kajian Iya. akademis. Hah? Iya. Ini tentang belajar sejarah ini sulit loh. Itu seperti bermain puzzle. Setuju. Pelajari, dapat ketemu arsip, 2-3 patah katanya yang harus kita analisis dan kita terjemahkan. Betul. Jadi masalah Batak itu tadi pun begitu. Saya dengar kemarin abang mengatakan bahwasanya Batak itu harus kajian akademis. Lihat, nanti tolong abang lihat apa pengertian Batak dalam kamus Purwadarminta dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pernah abang baca nggak? Iya, tapi saya baca juga referensi tentang beberapa tentang pembagian etnis yang teman-teman akademisi Sumut bilang itu kajian Belanda memecah belah. Padahal mereka ini juga memecah belah. Tahu abang kenapa begitu Batak ini? Hah?